Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teknologi Komunikasi dari kelas 4 akan membahas dampak dan pengaruh sistem otomatisasi 4.0 bagi pekerja dalam dunia perkantoran. Di sini terdapat 7 anggota, yaitu ada Ardi Pandu, ada saya sendiri Hafiz Sucimi, ada Irgi, ada Isnaini, Sally, Regi, dan Toto. Mari kita melanjutkan ke pembahasan. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu penjelasan revolusi 4.0. Yang kedua ada penjelasan otomatisasi 4.0. Yang ketiga, terdapat dampak bagi perusahaan dalam menggunakan otomatisasi 4.0. Selanjutnya ada dampak otomatisasi bagi kinerja karyawan. Lalu ada otomatisasi menurut Liang Ji serta prinsip otomatisasi. Yang keenam, terdapat indikator dan pengguna otomatisasi kantor. Dan yang terakhir ada dampak keuntungan penggunaan teknologi 4.0. Ekonomi, Big Data, Robotik. Revolusi industri 4.0 tidak mungkin bisa untuk dihindari apalagi dicegah. Efisiensi aktivitas dan simplifikasi proses bisnis secara besar-besaran pada hampir seluruh sektor industri tanpa kecuali adalah dampak positif yang bisa didapatkan. Industri 4.0 menghadirkan ancaman besar terhadap proses bisnis konvensional, sekaligus menghadirkan peluang besar terhadap bisnis berbasis digital. Saat ini kita bisa melihat perubahan di mana teknologi informasi dan komunikasi sangat dimanfaatkan sepenuhnya di hampir kemudian manusia. Revolusi industri 4.0 adalah istilah yang digunakan untuk tingkat perkembangan industri teknologi dan berkaitan dengan produksi massal. Pergantian ini bisa membawa dampak besar bagi perekonomian di Indonesia karena bisa saja menghilangkan beberapa jenis pekerjaan, namun bisa juga menghadirkan jenis pekerjaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Sucimi dengan NPM 10121773 akan melanjutkan pembahasan saya yang sebelumnya. Kita membahas revolusi industri 4.0. Sekarang kita masuk ke pembahasan otomatisasi 4.0. Untuk menemukan cara, tidak hanya melalui pemahaman definisi, tetap perlu pemahaman yang lebih mengenai industri 4.0. Dalam menghadapi perubahan ini, di mana robot dan mesin bisa menghilangkan pekerjaan, maka kita harus bisa bijak dalam penerapannya. Digantinya dengan tenaga manusia oleh robot bisa menjadi ancaman untuk para pencari kerja. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya perubahan otomatisasi pada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus siap menghadapi masa depan dengan tergantinya kecerdasan manusia oleh kecerdasan buatan. Adanya kecerdasan buatan akan membuat manusia sulit mencari pekerjaan, karena sudah banyak perusahaan yang menggantikan tenaga manusia menjadi kecerdasan buatan seperti robot. Kita lihat perusahaan-perusahaan saat ini sudah memiliki teknologi-teknologi baru. Hanya beberapa persen perusahaan yang belum menggunakan teknologi baru, dikarenakan bisa jadi karena pengetahuan perusahaan ataupun kinerja karyawannya belum mengetahui tentang teknologi baru ini. Namun, tidak sedikit juga yang sudah mengetahui teknologi baru ini dan bisa membuka lapangan pekerja baru bagi para pencari kerja. Dan tidak hanya itu, banyak juga kinerja karyawan yang meningkat di suatu perusahaan. Kinerja karyawan yang meningkat, produktivitas yang meningkat, dan serta bebasnya kita berkomunikasi dan mengetahui lebih luas lagi wawasan mengenai teknologi industri 4.0. Terima kasih. Saya Irgi Lutfiansyah Rahmat
akan menjelaskan tentang dampak bagi perusahaan dalam menggunakan otomatisasi 4.0. Jadi dampak yang didapatkan oleh perusahaan dengan kehadiran revolusi industri 4.0 ini mampu memangkas biaya produksi pada layanan jasa keuangan, biaya transportasi komunikasi, dan perdagangan akan terpangkas sehingga logistik dan rantai pasokan global menjadi lebih efektif. 2. Mendapatkan konsumen yang sesuai dengan sasaran target industri. Teknologi internet memiliki peran yang sangat besar dalam memahami karakteristik pelanggan sehingga dengan bantuan internet marketing adalah sarana promosi yang paling tepat untuk mengetahui pola perilaku konsumen di pasar. 3. Mendapatkan kepercayaan dari para konsumen karena menggunakan cyber security agar keamanan data terjaga. Salah satunya menggunakan cloud storage. Ini merupakan bentuk nyata dari era industri 4.0 untuk menyimpan data digital yang memanfaatkan server virtual. Namun resiko pencurian data digital atau cybercrime bisa mengancam kapan saja dengan sistem keamanan yang tinggi. Data pelanggan dapat terlindungi oleh penyedia jasa keuangan. Perusahaan bisa menggunakan layanan cyber security untuk melindungi data dan informasi dari ancaman penipuan maupun pencurian. 4. Mengurangi pengeluaran biaya pokok dari pembayaran upah sumber daya manusia karena menggunakan teknologi yang canggih dan juga untuk mengurangi risiko human error. Jadi, kesimpulannya, kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya perubahan otomatisasi pada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus siap menghadapi masa depan dengan tergantikannya kecerdasan manusia oleh kecerdasan buatan. Adanya kecerdasan buatan akan membuat manusia sulit mencari pekerjaan, karena sudah banyak perusahaan yang menggantikan tenaga manusia kepada kecerdasan. Sekian dari saya, terima kasih. Dampak otomatisasi bagi pekerja. Dampak negatifnya ialah tenaga manusia akan tergantikan oleh teknologi. Jika dilihat secara nyata, memang ada kekhawatiran akan tergantinya tenaga manusia, karena banyak yang menggunakan robotik untuk membantu kinerja perusahaan. Sebanyak 25,9% terdapat pula kekhawatiran akan sulitnya mencari pekerjaan, karena rata-rata perusahaan saat ini sudah mengandalkan teknologi canggih termasuk robot yang sudah dibuat dan dipakai di beberapa bagian perusahaan. Dan ada pula dampak positifnya. Dampak positif dari otomatisasi adalah pekerja lebih cepat dan rapih, penanganan informasi lebih mudah, kesalahan-kesalahan dapat diperbaiki dengan cepat, bertambahnya kesempatan pekerjaan dalam bidang pemeliharaan peralatan, waktu kerja menjadi lebih singkat, pekerjaan menjadi lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Sucimi akan melanjutkan penjelasan yang harusnya dijelaskan oleh Regi namun ada kendala, maka dijelaskan oleh saya. Otomatisasi menurut Liang Ji bahwa otomatisasi adalah dalam melakukan pekerjaan macam apapun, otomatisasi berarti pengaturan dengan mana satu mesin atau lebih dijalankan tanpa pengikut sertaan manusia kecuali menekan tombol penggerak. Ini adalah pengolahan dengan mana peralatan atau mesin-mesin dengan kecepatan tinggi dan melakukan pembuatan sendiri mengontrol jalannya mesin-mesin lain. Dalam arti yang sangat nyata, otomatisasi adalah perluasan yang sangat nyata. Otomatisasi adalah perluasan dari mekanisasi. Selanjutnya yaitu prinsip otomatisasi. Yang pertama ada kesesuaian. Kesesuaian adalah kemampuan berkomunikasi antara mesin dan manusia lewat Internet of Things. Transparansi. Yang kedua, terdapat transparansi informasi. Mengubah dan memperkarya model perusahaan dengan data sensor. Selanjutnya ada bantuan teknis untuk membantu manusia agar bisa mengambil keputusan dengan bijak dan melakukan tugas yang berat ataupun tidak aman untuk kerjakan oleh manusia. Yang terakhir ada keputusan mandiri, yaitu melakukan tugas semandiri mungkin. Jadi, otomatisasi memiliki potensi industri seperti kuliner, elektronik, dan bahan kimia. Teknologi saat ini mempunyai peluang bagi pembisnis agar tetap kompetitif dalam bersaing. Dapat disimpulkan bahwa sistem otomatisasi kantor ialah sebuah sistem untuk berkomunikasi dan memberikan informasi yang terjadi di perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya.
Terima kasih. Otomatisasi dapat digunakan untuk kantor yang memerlukan pelayanan yang cepat dan memiliki volume kerja yang cukup banyak. Kemajuan teknologi ini memungkinkan kegiatan dan tugas-tugas perkantoran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan segera diselesaikan. Dengan semakin banyak volume, data yang harus dikumpulkan, diolah, dianalisis, disimpan, dan didistribusikan kepada pengguna. Maka, pada zaman teknologi modern seperti sekarang ini terbukti bahwa penggunaan informasi akan lebih efisien bila dilakukan dengan menggunakan alat-alat elektronik. Para pegawai diharuskan mempunyai keterangan yang cukup agar benar-benar dapat dioperasikan sistem otomatisasi sesuai dengan ketentuan kantor. Berkaitan dengan sistem, berarti individu percaya bahwa dalam menggunakan sistem tertentu akan terlepas dari usaha tertentu melalui proses penggunaan aplikasi sistem. Sistem otomatisasi kantor itu sendiri merupakan suatu aplikasi teknologi informasi yang digunakan untuk membantu pekerjaan pegawai dalam hal komunikasi dan koordinasi. Dengan sistem otomatisasi kantor, maka proses pekerjaan akan tersusun dengan rangkaian prosedur yang rapih, memudahkan proses pekerjaan dan hasil pekerjaan akan terselesaikan dengan cepat, baik, dan optimal sehingga akan tercapai kepuasan digunakan oleh semua yang bekerja selama di kantor. Pada dasarnya, terdapat 4 kategori pengguna otomatisasi kantor, yaitu yang pertama manajer. Manajer orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua, profesional. Profesional tidak mengelola orang, tetapi menyumbangkan keahlian khususnya, misalnya pembeli, wira niaga, dan staf khusus manajer. Dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. Yang ketiga ada sekretaris. Sekretaris biasanya ditugaskan pada pekerjaan terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menjawab telepon dan mengatur jadwal pertemuan. Yang keempat ada pegawai administratif. Pegawai administratif melakukan tugas untuk sekretaris, seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan menyimpan dokumen. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian yang setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan yang telah disebut di atas. Kinerja dari 4 kategori penggunaan otomatisasi kantor dapat kita hitung dengan melihat kepada variabel-variabel motivasi dan kemampuan. Menurut Rocky dalam Wida Mandasari bahwa kinerja merupakan suatu bentuk untuk kegiatan atau program yang diparsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi atau perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan prestasi karyawan. Saya di sini akan menjelaskan terdapat dampak dan keuntungan dari penggunaan teknologi revolusi 4.0. 1. Dampak karena cepatnya jumlah produksi perusahaan yang dibantu oleh teknologi, maka berkurangnya jumlah karyawan karena tergantikan oleh teknologi. Karena banyaknya macam teknologi membuat biaya produksi suatu barang menjadi rendah dan konsumen pun dapat mendapatkan harga yang lebih murah. Akan banyaknya pengangguran akibat mereka tidak bisa bersaing dengan teknologi. Karena teknologi yang canggih, banyak sumber daya alam yang dioleh oleh pihak asing dan menguntungkannya. 2. Keuntungan. Terdapat beberapa macam keuntungan yang dapat dirasakan oleh pekerja, seperti perkembangannya tingkat pendidikan, memudahkan komunikasi dengan orang jauh, cepatnya informasi tersebut di beberapa daerah, meningkatkan kualitas kinerja. Dampak positif revolusi industri 4.0 menurut Mas Tekono, terdapat banyak industri di kota-kota besar. Semakin
berkembangnya bidang pendidikan sehingga masyarakat akan semakin terdidik, memudahkan hubungan antara orang yang jauh, bahkan antar negara. Keuntungan revolusi industri 4.0. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini ada berbagai macam keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat pada saat ini. Berikut di bawah ini merupakan beberapa keuntungan terjadinya revolusi industri 4.0 pada saat sekarang ini. Dampak positif revolusi industri 4.0 menurut Mas Tekono. Terdapat banyak industri di kota-kota besar. Semakin berkembangnya bidang pendidikan sehingga masyarakat akan semakin terdidik, memudahkan hubungan antara orang yang jauh bahkan antar negara. Semakin cepatnya persebaran informasi kepada semua masyarakat di berbagai daerah. Semua komponen di dalam suatu wilayah bisa semakin ikut berkontribusi untuk memajukan bersama. Hal di atas mungkin hanya sebagai kecil keuntungan yang ditimbulkan dengan terjadinya proses revolusi industri 4.0 ini. Ada berbagai macam dampak positif revolusi industri 4.0 yang lain. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing kami, yaitu Pak Riki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.